Apakah penyidik Polda Metro Jaya mengagendakan pemeriksaan terhadap Firly Bahuri usai penetapan tersangka? Kita akan pantau situasi di gedung KPK dan Polda Metro Jaya. Ada rekan Hijul Akbar di KPK dan Ikra Anggana di Polda Metro Jaya. Kita ke Polda Metro Jaya terlebih dahulu. Ikra, ada informasi terbaru apa soal tersangka Firly? Ya, selamat siang Putri Alfat dan juga pemirsa. Mengenai informasi terbaru, memang penyidik dari Direskrimsus Polda Metro Jaya melalui Kombes Pol Adi Safri Simanjuntak menjelaskan bahwa setelah mengumumkan atau melakukan gelar perkara terkait dengan penetapan tersangka Ketua KPK Firly Bahuri, ini rencananya tim penyidik dari Polda Metro Jaya ini akan melakukan beberapa tahapan, Putri dan juga pemirsa. Sedikitnya saya catat ada 5 tahapan yang akan dilakukan oleh penyidik dari Polda Metro Jaya ya. Yang pertama adalah melengkapi administrasi penyidikan, di mana setelah melakukan gelar perkara ini penyidik akan melakukan melengkapi administrasi penyidikan, kemudian dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan kembali terhadap para saksi, dan yang ketiga adalah melakukan pemeriksaan terhadap saudara Firly Bahuri selaku Ketua KPK RI dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Jadi nanti yang ketiga ini penyidik dari Direskrimsus Polda Metro Jaya akan kembali memanggil Firly Bahuri, namun kapasitasnya saat ini bukan sebagai saksi melainkan sebagai tersangka. Kemudian dapat kami informasikan tahapan selanjutnya adalah pemberkasan perkara, dan tahapan terakhir ini penyidik dari Polda Metro Jaya akan melakukan koordinasi dan mengirimkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum pada kantor Kejati DKI Jakarta. Dan dapat kami informasikan suasana di Polda Metro Jaya sendiri, Putri dan Alfa dan juga pemirsa, memang diinformasikan sempat ada tanda-tanda bahwa Firly Bahuri ini menuju ke daerah atau lingkungan sekitar daerah Polda Metro Jaya untuk kembali dimintai keterangan atau dilakukan pemeriksaan oleh Polda Metro Jaya. Namun sampai saat ini kami masih belum melihat. Memang dari informasi yang kami terima, mobil sedan milik Firly Bahuri ini telah meninggalkan kediamannya di daerah Bekasi, Jawa Barat. Dan dapat kami informasikan, Putri Alfat dan juga pemirsa, bahwa Firly Bahuri saat ini terjerat pasal 12B besar ayat 1 mengenai bahwa hukuman pidana yang paling berat ini yang menjerat Firly Bahuri ini hukuman pidana penjara seumur hidup dan denda paling besar ini 1 miliar rupiah, atau pasal 11, di mana pasal 11 ini dijelaskan pidana paling singkat ini 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan atau pidana paling sedikit, denda pidana paling sedikit ini 50 juta rupiah dan denda pidana paling banyak ini 250 juta rupiah. Jadi artinya ada 2 pasal yang menjerat pasal Firly Bahuri selaku Ketua KPK. Yang pertama adalah pasal 12 dan atau pasal 11. Dan sampai saat ini kami terus mengupdate informasi, khususnya tadi kami mencoba untuk menghubungi Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Adi Safri Simanjuntak, namun masih belum mendapatkan respon. Dan demikian juga kepada Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Triyono Yudo Wisnuandiko, yang menjelaskan mengenai penangkapan sendiri. Penangkapan ini akan dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya berdasarkan keterangan dari konferensi persnya kemarin, apabila memang penyidik dari Polda Metro Jaya ini membutuhkan keterangan tambahan dalam proses penyidikan. Untuk sementara demikian, Putri, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, Ikro, apakah ada informasi soal penetapan tersangka lain setelah Firly Bahuri? Ya, Putri dan juga pemirsa, mengenai penetapan tersangka lain setelah Firly Bahuri selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, ini sampai saat ini kami masih menunggu konfirmasinya. Beberapa pertanyaan juga banyak dipertanyakan oleh masyarakat luas, baik di media sosial, seperti apa alasan dari pihak Polda Metro Jaya ini mengumumkan keputusan menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka pada malam hari, pada Rabu, tepatnya pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Dan juga mengenai tersangka lainnya, mengingat memang kasus ini sudah bergulir dari bulan Agustus lalu, Putri dan juga pemirsa. Dan sampai saat ini sudah 4 bulan berproses, dan pada akhirnya pada tanggal 22 November kemarin ini Polda Metro Jaya ini menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka. Putri. Terima kasih, Ikro. Kita ke gedung KPK, ada rekan Hijul Akbar di sana. Hijul, seperti apa respon KPK setelah Firly Bahuri, Ketua KPK, ditetapkan sebagai tersangka?
Ya, sampai saat ini kami masih menunggu keterangan pers dari Komisi Pemberantasan Korupsi pasca ditetapkannya Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan juga penerimaan gratifikasi terhadap mantan Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak KPK maupun Dewas KPK mengenai naiknya status Firly dari saksi menuju sebagai tersangka dalam kasus ini, karena kami perlu mendapatkan informasi dari KPK mengenai status jabatan Firly Bahuri, apakah saat ini masih menjadi ketua KPK nonaktif ataupun diberikan sanksi seperti itu, karena memang sejauh ini dari hasil penyelidikan yang dilakukan Dewas KPK terhadap dugaan pelanggaran kode etik Firly Bahuri pun sampai saat ini belum diberikan keterangan resminya kepada awak media. Jadi kami perlu mendapatkan informasi tersebut. Sejauh ini memang belum ada dari pihak KPK yang memberikan keterangan tersebut. Selain itu, untuk keberadaan dari Ketua KPK Firly Bahuri pun sejak pagi tadi hingga siang hari ini kami tunggu. Ini belum ada informasi mengenai keberadaan Firly Bahuri. Kami menunggu di depan gedung Merah Putih KPK, belum terlihat adanya kendaraan yang biasa digunakan oleh Firly Bahuri menuju tempat bekerjanya yang berada di kantor KPK, gedung Merah Putih KPK yang berada di Jakarta. Dan sebelumnya pemirsa, Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap mantan Syahrul Yassin Limpo. Ini disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak pada Rabu malam kemarin. Ini pasca dilakukannya gelar perkara oleh penyidik gabungan dari Subdit Tipikor Polda Metro Jaya dan juga penyidik dari Tipikor Barreskrim Polri pada pukul 19 waktu Indonesia Barat malam hari kemarin. Dan dari keterangan yang disampaikan Ade Safri pun mengatakan bahwa pengumpulan fakta dan juga bukti-bukti terhadap pelanggaran ataupun kasus yang saat ini menjerat Firly Bahuri ini sudah dikumpulkan, mulai dari penerimaan keterangan saksi, total 91 saksi yang sudah diperiksa oleh penyidik gabungan, dan juga ada beberapa alat-alat bukti yang sudah disita oleh penyidik, ini alat-alat bukti elektronik. Kemudian juga ada beberapa alat bukti juga yang disita, diantaranya dokumen penukaran valuta asing dolar Singapura dan juga Amerika Serikat senilai 7,4 miliar rupiah pada Februari 2021 hingga September 2023. Selain itu juga barang bukti yang diamankan oleh penyidik gabungan dari rumah dinas mantan ini berupa lembar disposisi pimpinan KPK dengan nomor agenda LD 1231 tanggal 28 April 2021 serta pakaian yang dikenakan oleh mantan Syahrul Yassin Limpo Syahrul Yassin Limpo ketika bertemu dengan Firly Bahuri di sebuah gor yang berada di Jakarta pada 2 Maret 2022. Sampai saat ini masih kami tunggu keterangan resmi dari KPK. Kembali ke studio.